Seliweran di sosial media, khususnya TikTok, katanya ada kiai dan santri yang diculik secara paksa. Dan itu menuai sumbu pendek kemarahan dari para kiai dan juga santri yang memang nggak tahu kronologinya seperti apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Maesa Alwantari semprot Pesan saran kritik dari Mas Udin sudah saya konfirmasi. Terima kasih banyak sudah ikut bersuara juga tentang hal ini. Saya pun menghargai pergerakan semua teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu terkait polemik PIK 2. Lalu kenapa saya memutuskan untuk speak up terkait masalah yang ada di Padarincang? Sebenarnya kita nggak punya kepentingan apapun terkait permasalahan-permasalahan tersebut. Cuman yang sangat disayangkan, antara yang terjadi di TKP dengan yang disebarkan di sosial media itu 180 derajat jauh banget. Dan menggiring opini, memancing sumbu pendek dari para santri khususnya yang nggak tahu apa-apa. Contohnya dalam pamflet ini. Nah, ini sebenarnya pamflet yang saya permasalahkan, makanya saya cari fakta-fakta untuk saya sebarluaskan kepada teman-teman yang belum tahu. Pergerakan kami nggak ada niat untuk menutup kasus PIK 2. Bahkan saya pun mendukung terhadap pergerakan semua teman-teman yang memang ikut turun untuk menolak adanya PIK 2. Coba kita lihat, teror di Padarincang, malam mencekam di desa Cibetus, Padarincang, Banten, pukul sekian segerombolan orang berseragam hitam mendrobak rumah Ustadz Nana, istrinya menjerit, bahkan santri ditangkap, diculik, dan lain sebagainya. Nah, karena kita khawatir adanya benturan antara santri dengan aparat karena memang miskomunikasi, nggak tahu pada awalnya seperti apa. Saya merasa sebagai konten kreator juga harus ikut andil dalam hal ini untuk menyampaikan kebenarannya kepada teman-teman semuanya bahwa ini loh begini nih. Ini begini. Jadi ya udah nggak usah ada yang turun. Ini udah disikapi oleh pihak Polda. Ini udah disikapi oleh mereka yang ikut andil dalam permasalahan ini. Jadi udah kita skip dalam hal ini. Kan begitu? Maka poin dasar kenapa saya ikut andil untuk speak up dalam hal ini, saya khawatir dengan adanya isu yang memang beredar di sosial media yang tidak sesuai dengan fakta. Khawatir itu jadi pemantik api kemarahan para santri khusus yang ada di wilayah Banten, kemudian menyerbu Polda Banten. Dengan dasar yang mereka nggak tahu kronologinya, mereka nyerbu, akhirnya diadukan antara santri dengan aparat. Ini kita nggak mau. Dan alhamdulillah pergerakan saya pun atas izin dan dukungan dari Polsek di Padarincang itu sendiri. Sebenarnya kalau boleh jujur, pada saat Mas Udin juga lagi diskusi di Polda Banten, pada saat itu juga saya ada di Polda. Cuman saya memutuskan untuk nggak diskusi karena saya nggak mau mengganggu agenda antara Mas Udin dengan Kasat Reskrim yang mungkin sedang mencari data. Makanya saya memutuskan untuk langsung ke Padarincang pada saat itu. Maka karena banyaknya DM, komentar, serta chat yang masuk, telepon yang masuk dari semua teman-teman khusus yang ada di wilayah Teluk Naga, Sepatan, dan lain sebagainya yang mau turun ke Polda Banten untuk demo terkait masalah ini, saya memutuskan untuk speak up di sosial media, menjelaskan kepada teman-teman. Dan video terakhir udah saya upload, saya jelaskan ini sebenarnya begini, kronologinya begini, jadi nggak usah ada yang turun. Nah, dengan demikian kita juga tahu fakta yang sebenarnya terkait permasalahan ini dan kita kembalikan kepada pihak yang bersangkutan. Jadi saya udah nggak ada urusan dengan hal ini. Nah, satu lagi, kita pun sangat berharap berbagai macam kasus yang mulai dicuatkan itu tidak menutupi polemik PIK 2. Karena kami pun sebagai santri mendukung semua pergerakan penuh terhadap teman-teman yang sedang berjuang dalam PIK 2 tersebut, penolakan terhadap PIK 2. Saya sendiri kalau udah dapat izin dari sepuh pun akan turun. Kebetulan saya belum dapat izin dari sepuh, kalau dari guru udah, dari sepuh belum, ya mau nggak mau saya harus menunda pergerakan juga. Saya menghargai temuan semua teman-teman. Saya mendukung dan saya mendoakan semua teman-teman yang ikut andil turun untuk menolak PIK 2. Barakallahu fiq. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, itu dia teman-teman semua, ya kan? Jadi masalah Padarincang ini ya sudah jelas intinya, ada yang membakar dan ada yang merusak. Nah, yang merusak itulah yang ditangkap harusnya, ya kan? Cuman kesalahan dari pemilik perusahaan juga salah juga. Kenapa bikin peternakan dekat dengan rumah warga 20 meter loh, gila. Gimana enggak lalat-lalat itu berterbangan ke rumah-rumah warga 20 meter jarak rumah antara peternakan dengan rumah-rumah warga di situ ya teman-teman, seperti itu. Ya Allah, ada-ada aja teman-teman semua, ya kan? Mari kita lihat dulu video dari Kang Anom, kronologi Kampung Cibetus Padarincang. Seliweran di sosial media, khususnya TikTok, katanya ada kiai dan santri yang diculik secara paksa. Dan itu menuai sumbu pendek kemarahan dari para kiai dan juga santri yang memang nggak tahu kronologinya seperti apa. Dan setelah saya memutuskan riset bersama dengan teman-teman, ini adalah video terakhir saya membahas tentang kasus ini. Saya akan membahas dari dua sudut pandang yang berbeda. Pertama dari sudut pandang PT, kedua dari sudut pandang warga sebagai pihak yang merasa dirugikan dengan keberadaan ternak tersebut, teman-teman. Jadi kalau bisa tolong tonton video ini sampai selesai biar nggak gagal paham. Nanti kalian bisa mengambil kesimpulan sendiri apa yang harus kita sikapi dalam permasalahan ini, oke? Iya.
Pembahasan pertama kita akan membahas kesaksian dari pegawai PT yang mewakili PT. Bahwa benar adanya dari tahun 2013 perusahaan itu udah mulai berjalan. Kemudian beberapa tahun, setahun sempat berhenti, dilanjut lagi karena bergantinya perusahaan. Jadi PT-nya udah dijual atau bagaimana saya nggak paham. Nah, banyak juga masyarakat yang diuntungkan dengan keberadaan perusahaan tersebut, katanya. Karena banyak warga yang kerja di situ dan perusahaan juga banyak memberi kebaikan kepada masyarakat seperti mengadakan santunan, kalau ada yang meninggal suka datang dan memberikan sedikit banyaknya untuk membantu meringankan beban mereka dan lain-lain. Kemudian banyak juga penolakan yang tidak setuju dengan keberadaan perusahaan tersebut dari tahun 2013 itu, dari dimulainya perusahaan itu berdiri, katanya. Maka dengan itu sebenarnya pihak PT udah mengajak mediasi kepada masyarakat yang tidak setuju dengan keberadaan perusahaan tersebut. Tapi beberapa kali mengajak mediasi di kecamatan, kemudian perwakilan dari Polsek juga mengajak untuk mediasi. Orang-orang yang tidak pro ini nggak ada yang datang, teman-teman. Maka sampai 2 minggu sebelum tanggal 24 November 2024, mereka, para oknum, merencanakan strategi untuk menutup kandang dan melakukan pembakaran. Bahkan mengajak orang dari kampung luar, teman-teman. Info sebelumnya, mereka kumpul di rumah yang inisialnya R dan mempersiapkan semuanya, bensin, petasan, dan lain-lain. Awal pembakaran dimulai pada jam 8.20. Jam 8.20 tepatnya hari Minggu, semua oknum dari warga yang memang gak terima dengan keberadaan perusahaan tersebut datang untuk kemudian mendobrak gerbang, menyudut petasan dulu untuk memberi kode dan membakar 2 kandang. Di satu kandang ada 2 karyawannya udah keluar, kandang ketiga juga dibakar, mesnya dibakar, kantornya dibakar. Bahkan katanya juga ada solar untuk genset yang totalnya 10.000 yang tinggal 5.000 liter itu dibakar juga, teman-teman. Ketika pihak damkar dan polisi datang, jalan itu ditutup dan dihalangi, seolah-olah damkar dan polisi nggak boleh masuk ke sana. Sampai jam 11:30 baru pihak damkar dan pihak polisi boleh masuk. Selesai. Karena tanggal 24 kejadian penangkapan di tanggal 7 Februari ini. Sekarang kita akan ceritakan kronologi yang diceritakan kesaksian dari warga yang memang merasa dirugikan dengan keberadaan perusahaan tersebut. Dan ini adalah kesaksian dari warga yang merasa dirugikan dengan keberadaan perusahaan tersebut. Banyak kesaksian yang masuk ke DM saya dan ini yang saya bacakan diantaranya, teman-teman. Bismillah, punten Kang. Ini dari hati saya yang paling dalam dan yang keluarga saya alami. Jadi betul selama bertahun-tahun kami merasakan dampak dari kandang tersebut. Bahkan ibu saya sendiri yang mengalaminya, tiap hari udara yang kami cium tidak sehat. Sampai ibu saya terkapar mabok sampai nggak kuat bangun karena pusing kepala akibat mencium aroma dari kandang ayam yang berkepanjangan. Bahkan ada rumah warga yang sangat dekat sekali dengan kandang ayam sampai seluruh keluarga gatal-gatal penyakit kulit. Dan bukan itu saja, masih banyak lagi bukti-bukti dari warga yang lainnya. Berbagai cara telah kami lakukan, bukan setahun 2 tahun Kang. Kami menyuarakan orasi kami. Sudah bertahun-tahun kami hanya ingin hidup bersih, hidup sehat. Bayangkan gimana rasanya setiap hari mencium ayam. Rakyat miskin yang sehari-harinya mencari uang hanya cukup untuk makan, harus membagi uang kami untuk berobat penyakit yang kami alami. Kami warga hanya ingin kandang ayam ditutup. Udah itu aja, tapi percuma, upaya yang kami lakukan gak didengar, gak ada yang peduli. Makanya kami mengambil tindakan dari segala pertimbangan yang kami tahu akibatnya fatal. Tapi kenapa mereka semua oknum bertindak setelah kami mengambil tindakan? Penderitaan kami warga Cibetus selama ini, mereka hanya diam saja dan tak peduli. Mereka hanya memikirkan kerugian-kerugian perusahaan setelah terjadi kejadian tersebut tentunya. Tapi mereka nggak memikirkan bagaimana penderitaan kami selama bertahun-tahun. Seakan-akan warga Cibetus arogan, kejam, tidak punya hati. Itu dari saya Kang, sesuai yang warga Cibetus alami. Hak kalian mau percaya ataupun tidak, yang jelas kami punya alasan kuat melakukan tindakan tersebut. Memang ada beberapa warga yang tidak pro dengan kami, karena mereka bekerja di sana. Bayangkan, jika udara yang kami hirup setiap hari, kalian menghirup itu, keluarga kalian yang mengalaminya dalam waktu yang cukup lama. Tapi nggak masalah, dan kami tidak melarang siapapun untuk bekerja di sana. Kami hanya ingin kandang ditutup. Kami hanya ingin hidup sehat, hidup normal, seperti manusia pada umumnya. Dan kalau mau Akang tahu, di tahun-tahun sebelumnya kami sering melakukan demo dan istighozah di depan kandang dipimpin oleh seorang ustadz. Tapi apalah daya, semua itu sia-sia. Memang iman kami di sini diuji, uang mengalahkan segalanya. Uang bisa membeli segalanya, tapi insya Allah kebenaran akan terungkap. Allah Maha Adil untuk umatnya. Yang tidak merasakan, tidak akan faham. Dan yang tidak mengalami, tidak akan mengerti. Wallahu a'lam. Ini dari kesaksian warga, teman-teman. Nah, kan yang jadi sumbu pendek di sosial media ini bukan permasalahan PT dengan masyarakat, tapi masalah oknum santri yang ditangkap, kemudian katanya kiai diculik.
Nah ini kan yang dilebih-lebihkan di publik gitu kan ya. Sampai kita terpancing emosi juga kan. Jadi begini ceritanya. Pada kejadian tersebut ada seorang anak yang bapaknya ikut demo. Anak ini berinisial D. Dan dia menghasut para santri kalong tentunya di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin untuk ikut serta. Ke sana. Akhirnya santri-santri ini ikut serta ke sana kan. Yang mereka notabene nggak tahu apa-apa, memang dalam pengaruh hasutan juga. Dan kabarnya inisial D ini sebagai provokator sedang dicari teman-teman. Dari kejadian itu tepat di tanggal 7 Februari 2025 di malam hari jam setengah 1 malam, di antaranya ada penangkapan di Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Penangkapan dengan personil yang nggak sedikit. Kami menyayangkan kenapa harus diturunkan 20 personil, 10 dengan senjata lengkap, 10 lagi enggak. Ya mungkin ada surat perintah penangkapan karena kabar yang beredar seperti itu teman-teman. Tapi kalau kabar penghancuran pondok dan lain sebagainya itu nggak ada karena saya udah ngeliat di pondoknya secara langsung. Dan saya juga diberikan kesaksian dari istri Ustadz pemilik Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin itu. Dan di malam itu 5 orang santri dan 1 kiai dibawa. Di BAP mau ditanya-tanya di Polsek Padarincang. Kiainya ditanya, kamu ikut nggak? Nggak. Kamu santri ikut nggak? Nggak. Akhirnya yang bilang nggak ya pulang. Dan 4 orang ini dibawa untuk pengembangan pada awalnya. Cuman kami sangat menyayangkan kok dalam penangkapannya seperti nangkap teroris. Tapi kalau memang SOP-nya seperti itu ya juga kami nggak mempermasalahkan itu ya. Hanya saja sangat disayangkan kenapa kalau memang salah nggak semuanya aja ditangkap. Kenapa harus beberapa orang aja? Padahal notabene santri yang ditangkap dan di bawah umur itu bukan provokator, tapi orang yang terkena hasutan teman-teman. Dan kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang udah ikut terlibat dalam hal ini, khususnya memberi kabar di sosial media tentang berita yang hoax dan yang fakta dan lain sebagainya. Cuman kami meminta nih kepada pihak Polda Banten khususnya, tolong Pak, sikapi permasalahan ini dengan tegas. Saya tidak membela dan karena saya tidak punya kepentingan dengan pihak manapun, saya tidak membela manapun Pak. Kami hanya tergerak hati karena mendengar berita di sosial media bahwa ada santri dan kiai yang diculik. Nah gitu beritanya. Yang memang kalau memang itu di BAP dan prosedurnya harus seperti itu, ya kami juga setuju. Memang apa yang mereka lakukan, terlepas dari punya niat baik sekalipun, tindakan pembakaran itu tidak dibenarkan oleh agama maupun negara. Cuman yang kami sayangkan juga, logika sederhananya dari orang bodoh seperti saya begini. Kalau memang perusahaan itu bergerak dari tahun 2013 dan banyak tidak persetujuan dari masyarakat tentang adanya perusahaan tersebut. Banyak masyarakat yang demo dari sejak itu. Kemudian istighosa sampai demo sampai orasi. Terus tindakan aparat mana Pak? Baru kemudian setelah dibakar kok pada turun semuanya, kok jadi booming kan? Dari dulu gimana? Kalau memang dirasa perusahaan itu merugikan kepada masyarakat, kalau memang dirasa perusahaan itu membuat masyarakat tidak aman, nyaman, damai dan lain sebagainya, ya tutup legalitasnya. Kita harus membela kepada masyarakat yang banyak. Tapi kalau memang pihak PT bisa membuktikan, ya silakan dilanjut. Kita nggak ada masalah karena saya nggak ada keterikatan dan nggak ada kepentingan apapun dalam hal ini. Saya hanya tidak ingin adanya benturan santri kiai dengan para aparat karena adanya miskomunikasi dengan berita yang dilebih-lebihkan di sosial media. Makanya saya ikut turun, saya ikut andil. Saya nggak ada kepentingan apapun. Teman-teman yang ikut turun pun nggak ada kepentingan apapun. Jadi tolonglah Pak, keadilan itu harus ditegakkan. Jangan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Artinya kami mengharapkan permasalahan ini khususnya di wilayah Padarincang mudah-mudahan secepatnya selesai dengan aman, dengan damai dan lain sebagainya. Kalau memang pihak PT menuntut kerugian dan lain sebagainya yang katanya 19 miliar jadi 11 miliar, perhatikan juga aspirasi dari masyarakat yang memang merasa dirugikan juga. Sampai ketemu titik terangnya nanti bagaimana. Barakallahu fiik. Banten cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga dengan ini bisa menjawab ya teman-teman, dan pihak aparat bisa menyelesaikan dengan bijak apa permasalahan di Padarincang di Kampung Cibetus mengenai kandang ayam yang dibakar oleh masyarakat yang membuat 11 orang jadi tersangka teman-teman, seperti itu. Oke, jangan lupa subscribe MPH channel. Terima kasih. Assalamualaikum.